Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memandang Ibrahim sebagai salah satu nabi dan rasul dan termasuk dalam kelompok ulul azmi. Bersama putranya, Ismail, Ibrahim dikenal sebagai peninggi pondasi Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat umat muslim seluruh dunia. Hari Raya Idul Adha juga menjadi pengingat akan peristiwa penyerahan sepenuhnya Ibrahim atas perintah Allah. Dia juga dikenal dengan gelarnya, Khalilullah, kesayangan Allah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan kesinambungan dari ajaran Ibrahim. Sebelum mengulas kisah singkat Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di tengah-tengah kaum kafir penyembah berhala di negeri Mosul, Babilonia, Irak. Bahkan ayahnya yang bernama Azar merupakan seorang pembuat patung berhala. Dikisahkan pada awal kelahirannya tersebut, Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu memerintahkan semua bayi yang baru saja lahir haruslah dibunuh. Namun, ibunda Nabi saat itu tidak menuruti perintah tersebut dan justru menyembunyikan Nabi Ibrahim yang baru saja lahir ke dalam hutan. Kemudian saat beliau tumbuh dewasa, barulah Nabi Ibrahim kembali ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sekembalinya beliau kepada masyarakat, Nabi Ibrahim dibuat bingung ketika melihat banyak orang termasuk orang tuanya menyembah patung berhala yang hanya berupa benda mati. Saat itu Allah memberikan berkah berupa pemikiran cerdas kepada Nabi, hingga Nabi Ibrahim pun berpikir tidak mungkin berhala tersebut adalah Tuhan karena ia tidak bisa bergerak apalagi memberikan perlindungan bagi umat manusia. Kemudian ia pun bertanya-tanya apa atau siapakah Tuhan itu? Apakah Raja Namrud yang berkuasa itu Tuhan? Ataukah bintang, bulan dan matahari yang tidak kekal itu adalah Tuhan? Nabi Ibrahim terus saja berpikir, mustahil baginya patung-patung itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Nabi Ibrahim lantas termenung bersandar pada dinding gua, pandangan matanya menatap lurus ke langit malam hari. Di sana ia melihat begitu banyak bintang yang indah. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 78. Setelah melakukan perjalanan mencari Tuhan, maka Nabi Ibrahim pun sadar bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneguhkan keimanannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar beliau diperlihatkan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kisah ini sendiri tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260.
Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kekuasaannya, maka Nabi Ibrahim alaihi salam semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengukuhkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Berdasarkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari Tuhan tadi, teman Islam bisa semakin mengukuhkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini ajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Esa yang patut untuk kita sembah. Dan Allah yang Maha Tahu yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.